Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul di siang hari ini dengan membahas rencana tindak lanjut yang komunitas yang saya beri nama itu cerdas, ceria, disiplin, dan inspiratif. Jadi di dalam rencana tindak lanjut ini saya memberikan judul yaitu permainan tradisional, permainan tradisional yang tradisi yang ditinggalkan, karena banyak peserta didik selama ini itu selalu asiknya ke online atau game-game online permainan. Untuk permainan tradisionalnya kurang. Latar belakang peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Yang dikhawatirkan, nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Penjaskes merupakan bagian internal dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Lanjut, di tujuan program yang sudah saya susun itu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat, kelompok, dan memecahkan masalah. Terusnya, capaian yang diharapkan yaitu pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Oke, yang selanjutnya struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional, contohnya gobak sodor. Kedua, murid yang terlibat kelas 3 dan 4, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, KBS ceria, yaitu KBS cerdas, yaitu yang ceria, disiplin, dan inspiratif, yang menjadi fasilitator, penanggung jawab kepala sekolah. Terus mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta, dan pihak lain yang berasal dari murid. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 120 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, serta wasit, ofisial, dan penonton.
Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang sedang dapat menjadikan satu lapangan gobak sodor dan sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Selanjutnya, rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. 2. Mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. 3. Mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Terus kemungkinan tantangan yang akan dihadapi saat dalam kegiatan permainan tradisional ini, yaitu cuaca hujan atau panas terik. Kegiatan dapat ditunda, diganti di hari lain. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas karena dilakukan pas hari efektif. Yang ketiga, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Timeline atau waktu pelaksanaan itu dilaksanakan setiap hari Sabtu di pagi hari. Oke, sekian paparan dari saya, Bapak Ibu, untuk penyampaian rencana tindak lanjut yang telah saya susun. Jadi mungkin ada yang Bapak Ibu mau tanyakan dari rencana yang sudah saya susun. Oke, Pak Amrul, silakan. Oke, baik. Yang akan saya tanyakan ialah apa tugas untuk wali kelas dalam kegiatan permainan tradisional dan siapa yang akan menjadi panitia dan pesertanya? Mungkin itu aja Pak Edi. Terima kasih. Oke, kita jawab dulu yang pertanyaan pertama. Untuk tugas guru wali kelas itu hanya sebagai koordinator atau memerintahkan muridnya. Kita tidak perlu menjawab. Kita hanya memerintahkan siswi yang kita yang untuk bisa tampil dalam permainan tradisional ini. Terus peserta atau panitia yang dalam permainan itu peserta didik kita sendiri yang menjadi panitia dan peserta dalam permainan itu adalah peserta didik kita, bukan guru atau wali kelasnya yang lain. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, Ibu Sultayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang tempat pelaksanaannya, Pak, yang ada di sekolah itu apakah sudah bisa memadai? Sekian. Baik, terima kasih Ibu Sultayani. Untuk tempat pelaksanaannya itu saya rasa cukup. Kalau kita di sini mempunyai satu buah lapangan voli yang lumayan luas untuk melakukan dalam permainan tradisional yaitu gobak sodor, itu saya rasa cukup. Karena ini kan setiap permainan ini mempunyai kelompok atau regu, nanti dibagi-bagi. Kita bagi, tidak seluruhnya siswa yang kita suruh main. Ya, jadi untuk lapangan, saya rasa lapangan voli itu sudah cukup memadai. Oke, sudah jelas Bu? Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke, baiklah. Karena penyusunannya program yang saya buat ini sudah saya jelaskan, nanti kurang lebihnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan nanti di dalam
kelompok belajar kita boleh. Terus kita bisa, yang jelas bisa kita saling berdiskusi, saling tanya jawab sesama rekan sejawat kita. Oke, baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.